Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang kegiatan KPPS dari mulai persiapan tempat, penyaluran logistik, dan sampai perhitungan suara. Ketua KPPS akan memastikan tempat dan waktu sesuai yang sudah ditentukan. Kedua, Ketua KPPS harus bisa memastikan logistik yang sudah diterima lengkap. Dan yang ketiga, Ketua KPPS harus bisa menjamin kegiatan pemungutan suara dapat berjalan dengan baik. Dan yang keempat, Ketua Panitia harus bisa memanage perhitungan suara dengan baik dan benar. Tentu semua itu akan sangat kesulitan bagi ketua KPPS ketika dalam sebuah tim tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Maka di kesempatan kali ini saya mencoba berbagi informasi atau menerangkan beberapa hal tugas dan fungsi para anggota KPPS dari 1 sampai anggota ke-7. Ketua KPPS bertanggung jawab memanggil pemilih sesuai dengan nomor urut kedatangan yang dituliskan pada model C dan memisahkannya model C berdasarkan jenis kelamin. Biasanya ini memanggil para pemilih itu berdasarkan urutan kehadiran atau kedatangan. Jadi ketika para pemilih datang ke lokasi TPS, langsung datang ke TPS 4 atau 5 untuk memastikan dan mencatat bahwa pemilih bersangkutan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi para anggota KPPS 5 dan 4 bisa mengkoordinir atau memastikan surat pengantar dari KPU ada dan juga bisa menunjukkan KTP elektronik atau suket atau misalkan SIM atau dari surat suara yang sebelum dicoblos. Ketua menandatangani semua satu surat suara dan dibantu sama KPPS 2 dan KPPS 3. Ketua KPPS berkewajiban memberikan 5 jenis surat suara kepada pemilih. 5 jenis suara itu berarti Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti kepada pemilih jika terdapat surat suara yang rusak atau salah coblos. Surat suara pengganti bisa diberikan paling banyak 1 kali. Jadi kalau misalkan ada pemilih sudah masuk ke bilik suara, pas mau nyoblosnya ternyata surat suara yang akan dia coblos itu rusak, atau misalkan dia salah coblos ada, dan bisa itu menukarnya kembali, minta surat suara yang baru kepada ketua KPPS. Namun hanya 1 kali, ini perlu dicatat, nanti dibantu sama KPPS 2 dan KPPS 3 untuk mencatat hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Hal-hal seperti ini harus dicatat, dipastikan agar supaya nanti ketika hasil akhir perhitungan itu kita punya data, punya pegangan. Selanjutnya KPPS 2. KPPS 2 bertanggung jawab untuk membantu ketua KPPS menulis dan mencatat semua dokumen yang diperlukan. Di sini KPPS 2 tugasnya adalah membantu ketua KPPS dari mulai pencatatan, menulis nama, menyiapkan dokumen, dan juga mencatat atau mengisi sampul-sampul suara yang akan dibuat nanti. Karena kalau misalkan mau selesai perhitungan suara, selesai pemungutan suara terlalu lama, jadi sambil jalan KPPS 2 dan KPPS 3 memastikan dokumen-dokumen yang sudah kita terima itu lengkap. Jangan sampai nanti ketika selesai perhitungan dokumen-dokumen yang seharusnya kita siapkan itu malah berantakan, bingung. Misalkan kita mau masukkan surat suara presiden, sampul yang mana sampulnya tidak berurutan, tidak disiapkan, maka
kita akan kerepotan, menyita waktu, dan juga yang paling parah adalah kita akan bisa membuat tim panik, karena dalam sebuah tim kalau sudah panik biasanya kerjanya tidak akan maksimal. Tugas dari KPPS 2 dan KPPS 3 ini ketika nanti sebelum kita memulai pemungutan suara, biasanya logistik itu kita buka satu persatu dari mulai, karena pada waktu kita akan memulai pemungutan suara biasanya logistik yang kita terima itu dibuka dan dipastikan dan kita hitung isi dari kelengkapan dokumen atau kotak suara yang akan kita buka. Dan ini biasanya surat suara itu dihitung, misalkan suara-suara presiden ada berapa, suara-suara DPR RI ada berapa dicatat, surat-suara DPD RI ada berapa dicatat, surat suara DPRD provinsi ada berapa dicatat. Nanti kita buat catatan sendiri. TPS 05 DPT-nya misalkan ada 266 plus tambahan, misalkan tambahan 5, berarti ada 271. Nah, ketika kita hitung sebelum kita pemungutan suara, itu harus kita catat. Antisipasi ketika nanti pas kita perhitungan suara angkanya sama atau tidak. Nah, ketika ada selisih, nah itu nanti kita bisa koreksi. Ini mungkin bisa dicatat sama KPPS 2 dan KPPS 3, nanti bisa bagi tugas lah supaya tidak saling mengandalkan antara KPPS 2 dan KPPS 3. KPPS 2 dan KPPS 3 lebih kepada dokumentasi dan pencatatan. Nah, sekarang untuk KPPS 4, tugas dan dari KPPS 4 adalah memegang DPT. Nah, DPT ini dipegang dan dipastikan ketika datang pemilih membawa surat pengantar dari KPU dan juga menunjukkan KTP elektronik. Kalau misalkan tidak ada KTP elektronik, surat keterangan atau suket. Kalau misalkan surat keterangan tidak ada, maka bisa mungkin dibantu pakai SIM. Nah, nanti ini dicocokkan dengan DPT, surat pengantar dengan DPT. Nah, ditandai di DPT-nya agar supaya tidak keliru. Jadi jangan sampai nama yang sama ada dua kali yang masuk. Kalau nama yang sama kan kita bingung. Nah, itu harus bisa dipastikan lagi. Dan tugas dari KPPS 5 memastikan kalau yang pemilih tersebut belum pernah memilih, bisa dicek dari jarinya apakah sudah ada tintanya atau belum. Jadi ini harus teliti ya. Nanti kalau kita sampai ada yang 2 kali nyoblos, mungkin dia udah nyoblos terus mau nyoblos lagi karena faktor lupa. Nah, ini harus kita antisipasi. Maka KPPS 5 berkewajiban untuk memastikan para pemilih itu benar belum pernah memilih misalnya di tempat lain. Nah, setelah pemilih sudah memastikan, maka KPPS 5 mengarahkan untuk menunggu di tempat yang sudah disediakan. Untuk KPPS 6 mengarahkan para pemilih ke bilik suara untuk memastikan bahwa tempat bilik suara sudah kosong. Setelah pemilih keluar dari bilik suara, maka KPPS 6 berkewajiban mengarahkan para pemilih itu untuk memasukkan ke kotak suara masing-masing calon. Kan situ ada kotak, ada terbagi atas 5 kotak, seperti kotak presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Tugas dan tanggung jawab KPPS 6 memastikan jangan sampai kartu suara salah masuk. Yang harusnya masuk ke presiden, punya ke DPR RI, jangan sampai seperti itu. Karena kita harus jeli ya, terutama ibu-ibu dan juga lansia biasanya suka bingung ini masukin kemana, dibantu sama KPPS 6 agar supaya memasukkannya sesuai dengan tempatnya atau tempatnya masing-masing. Karena ini berpengaruh, kalau misalkan salah masuk nanti pas perhitungan suaranya nanti bingung kita akan kebingungan, nanti membuat pekerjaan menjadi lama. Ini tolong kerja sama tim, harus juga nanti juga dibantu sama KPPS 7 ya. Dan yang terakhir KPPS 7 memastikan bahwa setiap pemilih yang sudah memasukkan ke kotak suara itu harus mencelupkan salah satu jarinya ke tinta bahwa pemilih tersebut sudah melakukan hak suaranya. Mungkin itu yang bisa saya informasikan ke teman-teman. Saya harap
teman-teman bisa belajar sambil berjalan, karena emang sekarang kan harus banyak informasi yang harus kita pelajari, dari mulai informasi elektronik dari YouTube, di media sosial, atau bertanya sama teman yang sudah pengalaman. Kalau ada hal-hal yang emang kurang dipahami, kita diskusikan bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.